Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan Ki Watu Kendeng dari Padepokan Watu Kendeng disambut baik kedatangannya oleh Ki Selobojro di Padepokan Kenanga. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman. Tibalah saatnya Ki Watu Kendeng mengutarakan maksud kedatangannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Setelah beringsut sejengkal, maka Ki Selobojro pun berkata dengan nada yang gelisah, "Ki Watu Kendeng, betapa rasa terima kasih kami atas kunjungan Ki Watu Kendeng. Dan apalagi Ki Watu Kendeng berkenan memandang anak gadis padepokan yang tidak berarti ini." Gagak Branang pun mulai berdebar-debar. Jika orang itu tidak memenuhi keinginannya, maka ia tentu tidak akan dapat menahan diri lagi. Ki Watu Kendeng, Ki Selobojro meneruskan, "Seperti yang aku katakan, karena bukan aku yang akan menjalaninya, maka aku pun telah menyampaikan lamaran yang sangat kami hargai itu kepada anak gadisku." Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya, sementara wajah anak laki-lakinya pun menjadi tegang. "Gila," geram Gagak Branang. "Kenapa ia harus berputar-putar seperti orang mabuk tua?" Sementara itu Ki Selobojro meneruskan, "Ki Watu Kendeng, sebagai orang tua, maka aku tidak lebih dari sekedar mengatakan apa yang dikatakan oleh anakku." Ya, Ki Selobojro." Ki Watu Kendeng pun seolah-olah tidak sabar lagi menunggu. "Sebelumnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud anakku menolak lamaran Ki Watu Kendeng bagi anak laki-laki yang tidak bercacat, Anggir Kudo Pramujo. Tetapi sekedar karena merasa kekecilan diri dan kekurangannya, apalagi anakku masih terlalu muda, sehingga saat ini ia masih belum dapat menerima lamaran itu, karena anakku masih belum berhasrat dan belum memikirkan hari-hari perkawinan." Jawaban itu membuat wajah Ki Watu Kendeng menegang sejenak, seperti juga wajah-wajah orang Watu Kendeng yang lain, apalagi wajah Gagak Branang yang menjadi merah padam. Dadanya bagaikan akan meledak, membuat napasnya menjadi sesak. Dalam pada itu Ki Watu Kendeng pun menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Ki Kenanga, betapa besar harapan kami bahwa lamaran kami akan dapat diterima. Tetapi ternyata bahwa Anggir Ken Padmi masih belum memikirkan masalah perkawinan. Tetapi Ki Selobojro, apakah hal itu berarti bahwa kami masih dapat menunggu dan berharap bahwa pada suatu saat jika Ken Padmi telah menjadi semakin dewasa, lamaran kami ini akan dapat kami sampaikan lagi?" Pertanyaan itu di luar dugaan Ki Selobojro. Karena itu maka ia pun menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu tanpa menyinggung perasaan, tetapi juga tidak membebani jiwanya untuk masa yang panjang. Ketika ia berbicara tentang anak gadisnya dan hanya dengan sepintas dan berguru, ia tidak menolak permintaan Ki Watu Kendeng untuk mengikat tali kekeluargaan. Maka Ki Watu Kendeng menganggap bahwa ia boleh mengharapkan kemungkinan itu dapat benar-benar terjadi. Namun dalam pada itu, sebagai selagi Ki Selobojro mencari jawaban yang paling baik, maka terdengar seseorang berkata lantang, "Kenapa masih harus menunggu dan sekedar berharap?"
Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dengan tegang mereka memandang Gagak Beranang yang wajahnya menjadi merah. Hal itulah yang telah diduga lebih dahulu oleh Ki Selobodro. Karena itu maka ia justru tidak begitu terkejut karenanya. Meskipun ia tidak segera menjawab. "Kakang Watu Kendeng," berkata orang itu, "apakah Kakang hanya dapat mengelus dada sambil memeluk nasib malang?" Ki Watu Kendeng memandang adiknya dengan tegang. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah maksudmu? Jangan merajuk seperti kanak-kanak, Kakang. Berkatalah dengan tegas bahwa gadis itu kau perlukan bagi Kudo Pramujo. Jangan bertanya boleh atau tidak boleh, tetapi katakanlah sesuai dengan yang kau harapkan." Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, kemudian jawabnya, "Kita berada dalam lingkungan hidup yang luas, itulah sebabnya. Kita harus menyangkutkan kepentingan kita sendiri dengan kepentingan orang lain. Jika di dalam hidup yang saling berhubungan ini kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, maka pergaulan kita akan sering terganggu. Dalam banyak hal yang Kakang katakan itu benar, tapi satu hal ini adalah hal yang tidak dapat sekedar memikirkan kepentingan orang lain. Kakang harus memikirkan hari depan Kudo Pramujo yang akan meneruskan jalur keluarga Kakang. Apakah Kakang rela melihat hidupnya selalu dibayangi oleh kekecewaan dan kesepian?" Ki Selobodro mengerutkan keningnya ketika ia memandang wajah Ki Watu Kendeng. Maka nampak betapa bedanya bayangan sifat dan watak pada kedua kakak beradik itu. Apalagi ternyata dengan sareh Ki Watu Kendeng berkata, "Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya." Adiknya justru menggeram, katanya, "Kakang akan menunggu sampai beberapa tahun. Di tahun pertama, Ki Kenongo akan menjawab seperti yang dikatakannya sekarang. Mungkin di tahun kedua ia masih berkata bahwa anaknya belum ingin kawin. Tetapi di tahun ketiga, tahu-tahu gadis itu sudah kawin dengan orang lain. Ah, jangan terlalu berprasangka. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara di hari-hari kemudian," sahut kakaknya. Tetapi seperti yang diduga oleh Ki Selobodro, maka Gagak Beranang itu berkata, "Kakang tidak perlu menunggu kedatangan kita kali ini adalah keputusan terakhir. Kita datang untuk mengambil gadis itu, boleh atau tidak boleh, mau atau tidak mau." Wajah Ki Watu Kendeng menjadi tegang, apalagi ketika adiknya berkata, "Kakang, serahkan persoalannya kepadaku." Tetapi yang ada di pendopo itu menjadi berdebar-debar ketika Ki Watu Kendeng justru menjawab, "Itu bukan watakku. Aku adalah seorang yang menyadari keadaan diri dan padepokanku. Apalagi masih ada kesempatan di hari mendatang. Sedangkan seandainya gadis itu menolak sekalipun, aku tidak akan dapat memaksa. Kakang terlalu baik hati, tapi tentu tidak. Para pengikut Kakang, aku akan mengajari mereka bagaimana seharusnya menghadapi masalah-masalah yang besar seperti ini. Kudo Pramujo harus yakin akan hari depannya. Dan hari depan itu untuk sebagian adalah tanggung jawab Kakang pula," berkata adiknya. Wajah Ki Watu Kendeng menjadi semakin tegang. Dipandanginya wajah adiknya yang menyala, katanya, "Kau jangan menodai nama baik perguruan Watu Kendeng. Kami adalah sekelompok orang yang mempelajari ulah kanuragan, bukan untuk memaksakan kehendak kami kepada orang lain. Aku tahu Kakang orang baik, tapi Kakang juga silo melihat perguruan Kenanga. Kakang mungkin pernah mendengar bahwa Ki Selobodro memiliki ilmu yang tinggi dan kemampuan aji yang sulit tandingnya." Gagak Beranang berhenti sejenak, lalu katanya melanjutkan, "Kakang serahkan orang-orang Kenanga ini kepadaku dan kepada Kudo Pramujo beserta pengiringnya. Semuanya akan selesai dengan baik, baik bagi Kakang dan baik bagi Kudo Pramujo. Jika Ki Kenongo tidak berkeras kepala, maka akibatnya akan baik juga bagi Ki Kenanga.
dan anak gadisnya itu. Aku tidak sependapat, berkata Ki Watu Kendeng dengan tegas. Lalu, aku masih menghormati pergaulan antara manusia. Aku masih belum memilih jalan kehidupan seperti binatang di rimba. Siapa yang kuat, ia berhak memaksakan kehendaknya pada yang lemah, sampai membunuh sekalipun tanpa tanggung jawab. Tetapi itu terjadi di dunia binatang yang hanya hidup dalam naluri kebinatangannya. Sedangkan tidak pada kita mempunyai nalar budi dan perasaan. Dengan demikian kita tidak akan dapat bertindak sekasar itu. Kakang terlalu banyak pertimbangan sekarang. Silahkan Kakang bertanya kepada Kudo Pramujo. Apakah prasetyanya bagi bekal istrinya, berkata Gagak Branang. Ki Watu Kendeng termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia memandang anaknya sambil bertanya, katakan apa yang kau kendaki sebenarnya? Kudo Pramujo ragu-ragu sejenak dipandanginya wajah pamannya yang merah, kemudian katanya, aku sudah prasetya ya, jika aku datang sekali lagi ke Padepokan Kenanga seperti sekarang, maka itu berarti bahwa aku harus membawa Ken Padmi keluar dari padepokan ini ke Padepokan Watu Kendeng. Kau gila? Benar ayah, jika perkawinan ini urung, apapun alasannya, bagiku lebih baik aku mati bersama leburnya Padepokan Kenanga yang akan menjadi Karangabang. Cukup, bentak Ki Watu Kendeng. Tentu pamanmu yang mengajari kau berbuat demikian. Sebelum pamanmu pulang ke Padepokan, kau tidak pernah mengatakan demikian. Kau hanya mengatakan bahwa kau bertemu dengan Ken Padmi dan kau merasa tertarik kepada gadis itu, tanpa memilih antara hidup dan mati. Tapi sekarang aku memilihnya ya, jawab Kudo Pramujo. Aku benar-benar memilih mati daripada urung. Ki Watu Kendeng menjadi tegang, kemudian katanya lantang, kau jangan menjadi gila karena pengaruh pamanmu. Aku tidak mengajarimu berbuat demikian, dan kau tidak boleh berbuat demikian. Kudo Pramujo menjadi ragu-ragu, tiba-tiba saja kepalanya pun tertunduk dalam-dalam. Kakang, Gagak Brananglah yang menyaut. Mungkin Kakang dapat memaksa anak itu diam. Mungkin Kakang dapat memaksa anak itu kembali tanpa gadis yang diinginkan. Tapi hatinya menjadi patah dan ia pun siap untuk membunuh dirinya sendiri. Siang atau malam, pagi atau sore, bahkan mungkin sekarang di pendopo ini. Tidak, Ki Watu Kendeng memotong. Ia adalah anak laki-laki, anak perguruan Watu Kendeng. Ia tidak akan secepat itu menjadi kehilangan akal dan putus asa jika kau tidak mengajarinya. Alangkah rendahnya seorang yang mati membunuh diri, apalagi karena perkawinan yang gagal. Jika ia menusuk dadanya dengan kerisnya, maka ia adalah orang yang paling hina. Tapi jika ia mati dengan keris di tangan dan yang telah dibasuhnya dengan darah lawan, maka ia adalah seorang pahlawan yang tidak gentar memberikan korban bagi suatu keinginan yang diyakininya. Wajah Ki Watu Kendeng menjadi merah seperti darahnya. Dengan lantang ia bertanya kepada anaknya, "Hei Kudo Pramujo, apakah benar kau ingin berbuat gila demikian?" Pertanyaan itu benar-benar telah mengguncangkan isi dada anak muda itu. Sebenarnya ya memang tidak sekarang itu. Pamannya lah yang telah mengajarinya seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng. Karena itu ketika ayahnya menyudutkannya ke dalam keadaan yang sulit, maka melonjaklah nuraninya tanpa sesadarnya. "Jawab pertanyaanku," bentak Ki Watu Kendeng. Kudo Pramujo yang terkejut itu pun menjawab dengan suara bergetar, "Tidak ayah, aku menurut apa yang ayah katakan." Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, namun dalam pada itu Gagak Branang berteriak, "Persetan, orang-orang Watu Kendeng yang pengecut. Akulah yang akan menentukan sikap sebagai seorang laki-laki. Aku minta Ki Silobojro menyerahkan anak gadisnya kepada Kudo Pramujo. Jika tidak, maka padepokan ini akan menjadi Karangabang." "Itu bukan maksudku,"
Ki Watukendenglah yang menjawab, "Jika kau ingin berbuat demikian, aku tidak bertanggung jawab. Bahkan seandainya kau berhasil merampas gadis kenanga itu dengan kekerasan, ia tidak akan menjadi istri anakku. Anakku hanya beristri dengan orang yang dapat menerimanya dengan ikhlas, tidak karena terpaksa atau dengan dorongan lain yang tidak dikehendakinya sendiri." Gagak Branang pun benar-benar menjadi marah. Dengan kasar ia pun kemudian meloncat dari pendopo sambil berteriak, "Aku sudah terlanjur mengantarkan maksudku. Aku akan merampas gadis itu dari Padepokan Kenanga. Jika orang-orang Watukendeng akan menghalang-halangi, maka mereka pun akan menjadi lawanku yang akan aku singkirkan dari muka bumi. Tegasnya aku akan membunuh siapa saja yang akan menghalang-halangi niatku mengambil gadis itu. Jika Kudo Pramujo yang ternyata seorang pengecut itu tidak akan menerimanya, maka aku akan mengambilnya menjadi istriku sendiri." Orang-orang yang berada di pendopo itu menjadi tegang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Gagak Branang telah benar-benar menjadi seperti orang yang buruk. Tanpa menghiraukan apapun juga, bahkan kakaknya pun sama sekali tidak dapat mempengaruhi sikapnya. "Nah, Ki Silobodro, sebelum peristiwa yang buruk itu terjadi di atas padepokanmu, panggillah anakmu dan serahkanlah kepadaku. Karena kau dan orang-orangmu, bahkan bersama orang-orang Watukendeng yang ada di sini, tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku dan orang-orangku. Kau hanya sendiri, apa yang dapat kau lakukan?" bertanya kakaknya. "Yang nampak aku hanya berdua," jawab Gagak Branang. "Tetapi jika diperlukan, aku dapat memanggil orang-orangku yang setia untuk menghancurkan padepokan ini." Wajah-wajah itu pun semakin menjadi tegang. Pengiring Gagak Branang menjadi berdebar-debar pula. Peristiwa itu terjadi terlalu cepat. Pembicaraan di pendopo itu telah patah sesaat dari kata-kata pembukaan. "Terlalu," desisnya. "Ki Lurah tidak dapat menahan diri menghadapi keadaan ini. Tetapi justru karena ialah yang telah tergila-gila dengan gadis Padepokan Kenanga itu. Namun demikian, pengikutnya itu tidak dapat berbuat lain daripada mempersiapkan diri. Jika keadaan tidak lagi dapat dikuasai, maka ia pun harus bertempur. Ia mengerti betapa tingginya kemampuan Gagak Branang, tetapi ia menjadi berdebar-debar karena jumlah lawan yang terlalu banyak. Bahkan nampaknya orang-orang Watukendeng sendiri justru akan berdiri di pihak Padepokan Kenanga. Namun dalam pada itu, di luar pengetahuan pengiring Gagak Branang, 3 orang adik seperguruan Gagak Branang sedang merayap mendekati Padepokan Kenanga. Mereka tahu bahwa keadaan akan segera membakar pertemuan itu seperti yang dipesankan oleh Gagak Branang. Karena itulah maka mereka pun telah mempersiapkan diri sejak Gagak Branang memasuki Padepokan Kenanga. Nampaknya suasana padepokan itu telah meningkat menjadi panas. Berkata salah seorang dari ketiga orang itu, "Ya, kau dengar suara macan Kajiman itu? Nah, marilah, apalagi yang kita tunggu? Biarlah perkelahian itu pecah lebih dahulu. Kita akan melihat siapakah yang akan menjadi lawannya. Baru kita akan turun sambil mengejutkan mereka," jawab yang lain. Ketiga orang itu pun kemudian menunggu sambil melekat ke dinding padepokan. Setiap saat mereka siap untuk meloncat masuk dan memperlihatkan diri ke dalam arena perkelahian itu. "Hei, seperti yang diduga oleh Macan Kajiman, saudara laki-lakinya itu benar-benar seorang pengecut. Juga anak yang dipakainya sebagai kedok itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu maka agaknya Macan Kajiman benar-benar harus mempergunakan kekerasan." Kawannya menarik napas dalam-dalam, namun yang seorang lagi tertawa sambil berkata, "Suatu kesempatan yang baik untuk mencari perbandingan ilmu. Selebihnya, padepokan itu tentu memiliki sesuatu yang menarik. Selain anak perempuan Ki Silobodro itu, mungkin emas, mungkin seloko, mungkin pusaka-pusaka yang
Tiba-tiba saja kawan-kawannya pun tertawa tertahan, yang seorang berdesis, "Bagi macan Kajiman yang penting adalah gadis itu saja, meskipun ia sudah mempunyai lebih dari 10 istri." Ketiga orang adik seperguruan Gagak Beranang itu hampir tidak dapat menahan suara tertawanya. Namun untunglah bahwa suara itu tidak terdengar dari dalam halaman yang sedang dicekam oleh ketegangan. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di pendopo Padepokan Kenanga bagaikan telah dipanggang di atas api. Makerti yang sejak semula hanya berdiam diri saja tidak lagi dapat menahan diri. Tetapi ketika ia siap untuk meloncat, Kisilo Bojro telah menggamitnya sambil berbisik, "Orang itu bukan lawanmu, tapi jantungku bagaikan retak, Guru," desis Makerti. Kisilo Bojro menggelengkan kepalanya, bahkan ketika gemak werdi bergeser, ia pun menggeleng lemah. "Aku akan turun ke halaman," desis Kisilo Bojro. Dengan dada tengadah, maka Kisilo Bojro pun kemudian melangkah ke tangga pendopo. Tapi langkahnya tertahan ketika Ki Watu Kendeng meloncat di sampingnya sambil berkata, "Ki Kenongo, jangan kau hadapi anak itu seorang diri." "Kenapa?" "Ia memiliki ilmu iblis. Apapun yang akan terjadi, Ki Watu Kendeng, aku adalah ayah dari gadis yang dikendakinya dengan kekerasan. Aku harus mempertahankannya sampai kemampuanku yang terakhir." "Kemarilah," teriak Gagak Beranang. "Jika kau ingin mati, turunlah ke halaman. Aku akan menyertainya." Di luar dugaan, Ki Watu Kendeng berteriak, "Akulah yang menyebabkan keonaran ini terjadi. Jika aku tidak datang melamar anak Kisilo Bojro, maka tidak akan terjadi seperti ini. Karena itu biarlah aku menebus kesalahan ini dengan mempertaruhkan hidupku bersama Kisilo Bojro." "Pengecut, minggirlah Kakang," teriak Gagak Beranang. "Aku masih merasa segan membunuh saudara kandung, meskipun aku tahu tingkat kemampuanmu. Aku mengerti bahwa tingkat kemampuanmu adalah tingkat kemampuan iblis. Tapi panggilan nuraniku memaksaku untuk melibatkan diri dalam pertempuran ini. Mungkin aku dari Kisilo Bojro masih belum dapat mengimbangi kemampuanmu. Tapi di sini ada beberapa orang murid Padepokan Kenanga dan beberapa orang murid Watu Kendeng. Betapapun tinggi ilmumu beserta seorang pengiringmu, namun kau tidak akan mampu melawan kami yang lebih dari 10 orang ini." Gagak Beranang tertawa, katanya, "Apa artinya 10 orang bagiku dan bagi pengiringku? Bahkan mungkin masih ada orang lain yang akan membantuku. Kalian akan segera terkapar mati di halaman padepokan ini. Sementara aku akan membawa gadis Kenongo itu." Ketegangan di halaman itu pun sudah memuncak ketika Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng turun ke halaman. Maka setiap orang telah berloncatan turun pula.